Bukan mencari-cari kesalahan seperti ini. Saya sebagai senior di Polri juga, kalau dicari-cari kesalahannya, malaikat saja nggak mencari-cari kesalahan manusia kok. Mencatat kalau manusia ada yang salah. Ya mohon maaf loh, kalau saya agak emosi sedikit, ya. Ini mau dibawa kemana sebetulnya oleh Kortas Tipikor ini? Ya kalau misalnya siap, ya saya tidak katakan, saya kemarin berikan apresiasi. Saya hanya mengoreksi bagaimana upaya paksa itu harusnya ditempuh. Penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan itu ada tahap, ada bentuk-bentuk upaya paksa sudah ada. Penetapan tersangka itu juga tidak boleh pasal 91 hukum acara pidana. Tetap menggunakan azas praduga bersalah. Penetapan tersangka pun penyidik harus mengutamakan azas praduga tidak bersalah, tidak boleh mengadukan praduga bersalah. Dilarang. Baca KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, pasal 91. Saya walaupun sudah usia 70 sampai sekarang, ya, saya masih baca hukum acara pidana daripada saya ngisi teka-teki silang. Ya. Yang mudah-mudahan Pak Presiden Prabowo bisa mendengar seperti ini. Jangan adalah kriminalisasi seperti ini. Saya yakin lah arahnya kemana nih, surat undangan klarifikasi sudah tahu arahnya. Ya. Dan saya akan tetap bicara nanti melalui media tentang masalah ini. Kalau ini tidak dihentikan, bukan saya takut. Ya. Saya Bayangkara Polri yang anti kriminalisasi. Tapi kalau saya dikriminalisasi, saya juga anti kriminalisasi seperti itu. Ya. Kasihan warga masyarakat seperti ini. Ya. Ya. Itu dia. Apa tanggapannya Mas Bu? Iya, Di video ini tadi beliau mengaku emosi lah ya. sangat Jadi memang benar-benar menahan emosi. ada sesuatu yang memang menurut beliau nggak benar ya. Betul. Dari Bahkan beliau itu sangat aware dengan KUHP, ya kan? Bahkan KUHP 2025 termasuk KUHP yang baru ya, iya, 2025. sudah dipelajari betul. Artinya memang proses penetapan tersangka, penggeledahan dan segala macam semuanya ada tata caranya. Ya. Itu tidak boleh dilewati kalau memang kepolisian atau penyidik ini memang mau profesional betul gitu. Jadi benar-benar mengikuti aturan hukum yang berlaku gitu. Ya kalau seorang jenderal aja diperlakukan begitu ya, apalagi masyarakat biasa. Itu kan pertanyaannya kan. Benar-benar. Ini kaitannya sama citra Polri ini dengan adanya pemanggilan ini yang menurut Pak Ugro adalah sebagai bentuk mencari-cari kesalahan terhadap citra Polri sendiri seperti apa, Mas? Ya, tentunya bisa berdampak buruk ya terhadap Polri. Artinya sebagai institusi penegak hukum kok tidak melakukan prosedur yang harus dilakukan gitu. Banyak prosedur yang dilewati ini untuk menetap, bahkan yang jadi sasarannya adalah Pak Ugro ya, seorang purnawirawan, mantan Wakapolri, Jenderal Bintang 3 gitu ya. Nah kalau ini sampai beliau ditetapkan sebagai tersangka, ini mungkin sejarah dalam hukum Indonesia seorang Wakapolri menjadi tersangka. Ya. Kita sebenarnya tidak antipati ya dengan misalnya kalau beliau memang melakukan kalau kesalahan, memang ya wajar gitu. Tapi kalau nggak melakukan kesalahan ya jangan dicari-cari kesalahannya gitu ya. Prosesnya kan gitu. Nah, ini kalau di sosmed ya, kemarin sempat ada statement juga dari mantan Panglima TNI. Mantan Panglima TNI yang mungkin ada kaitannya sama ini ya, yang terkait. Jadi Pak Gatot Nurmantio. Pak Gatot Nurmantio mengatakan bahwa kalau TNI solid, tidak seperti sebelah. Apakah ini kaitannya sama itu? Saya nggak lihat langsung ya bagaimana Pak Gatot mengatakan itu. Ya sebenarnya kan ya normatifnya kan semua harus solid ya dalam satu kesatuan ya. Jadi jangan sampai ya itu tadi intinya adalah jangan sampai institusi Polri yang sangat kuat ini dengan kewenangan yang besar itu bertindak tidak profesional dan digunakan untuk kepentingan orang lain gitu. Orang lain di luar Polri. Makanya berkali-kali kita nyoba ngutip presiden ya, jangan menggunakan hukum untuk
Balas dendam. melawan. Jangan menggunakan hukum untuk menjatuhkan orang yang tidak bersalah. Kan itu pesan-pesan yang berkali-kali kan. Ya. Artinya lembaga tadi, penegak hukum ini, Jangan menggunakan hukum untuk balas dendam itu juga pernah disampaikan. tuh. iya itu pernah juga untuk memukul lawan, balas dendam. Ini kan pesan-pesan moral yang memang itu menjadi inti dari bagaimana penegak hukum ini bisa bisa dipercaya oleh masyarakat, gitu kan? Iya kan? Iya benar. Iya kan? Kalau sekarang sekarang sudah berlomba-lomba untuk penegakan pemberantasan korupsi misalnya. Ada dari KPK, ada dari kejaksaan, ada dari kepolisian. Bahkan di dalam prakteknya sempat terjadi senggol-senggolan lah ya, gitu. Nah, sekarang bagaimana masyarakat melihat? Ini kan kita menunggu nih, bagaimana akhir dari penyidikan kasus Jampitsus misalnya. Ya. Seperti apa? Apakah mereka mampu menyelesaikan itu dengan sesuai dengan kewenangan yang mereka miliki nih? Mereka kan dilindungi undang-undang, dibiayai oleh negara, digaji oleh negara. Ini bekerjanya bagaimana gitu kan? Ini kan semua tontonan ini masyarakat akan nonton. Dan masyarakat kita itu sangat kritis kan? Ya kan, netizen kita itu kritis ya. Dan itu mestinya membuat para penyidik, membuat para penegak hukum ini lebih hati-hati lagi. Jangan main-main dengan penegakan hukum gitu. Karena semua terlihat kok, ya kan? Semua terlihat. Para ahli sekarang bicara mudah ya. Dimanapun orang bisa berpendapat gitu ya. Nah itu menjadi catatan agar kembali ke profesionalisme tadi berdasarkan KUHAP, berdasarkan aturan-aturan perundangan yang memang sudah harus mereka jalani. Gitu. Betul. Jangan sampai itu tadi digunakan untuk kepentingan lain, digunakan untuk kepentingan kelompok ini, kelompok itu, sehingga ada sebutan yang waktu dulu itu sangat populer, tebang pilih. Oh iya. Hukum itu tidak boleh tebang pilih. Hukum itu tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kan itu kan ungkapan-ungkapan di masyarakat yang mendesak agar keadilan itu penting banget gitu. Nah itu kalau menurut saya. Ada teman Mas. Ya, kalau saya juga melihatnya supaya Kortas Tipikor ini lebih profesional ya, objektif dan transparan dalam menangani kasus ini ya. Sebab Pak Mahfud sendiri pernah bilang kan setiap ada kasus ini udah bikin aja dulu laporan, nanti pasal tinggal dicarikan. Nah ini kan bahaya sekali. Gitu. Itu bahaya. Gitu. Ya. Kita harapkan tidak ada kriminalisasi lagi lah. Udah cukup. Udah cukup ya dengan drama-drama itu ya. Drama-drama. Ya. Oke, kita harapkan memang jangan begitu sampai, ya. Jangan sampai salah menghukum orang. Nah, ini bahaya banget kalau salah menghukum orang. Orang yang tidak bersalah kena hukuman. Karena dari awal tidak didahului oleh profesionalisme penanganan atau penyidikan tadi. Itu bahaya sekali. Gitu. Oke, kalau menurut Sobat Sindo seperti apa dari kasus Pak Ugroseno ini? Silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan kita cukupkan dulu dokumen pada kali ini. Sampai ketemu lagi di dokumen berikutnya.